Namaku Rani. Aku dibesarkan hanya oleh satu sosok, ibu. Sedangkan ayah, dia cuma nama yang tak pernah disebut. Sosok yang bahkan tak meninggalkan foto, jejak, apalagi cinta. Tapi takdir seolah menyimpan ironi paling kejam dalam hidupku. Karena lelaki yang kupilih untuk kujadikan suami adalah lelaki yang dulu meninggalkan ibuku saat mengandungku. Sejak kecil, aku sering bertanya, "Bu, kenapa Rani nggak punya ayah?" Ibu selalu jawab, "Ayahmu sudah pergi jauh, tapi kamu punya aku." Aku pikir ayahku meninggal. Tapi setiap ibu dengar lagu lawas atau lihat anak kecil digendong ayahnya, air matanya selalu jatuh, seolah menyimpan luka yang tak selesai. Aku bertemu Arman saat magang di sebuah perusahaan konsultan. Dia dewasa, tenang, dan sangat menghargai perempuan. Arman tahu aku hanya punya ibu, tapi dia malah bilang, "Kamu anak yang kuat." Dan itu membuatku kagum. Perlahan, aku jatuh cinta padanya. 3 bulan kemudian, dia menyatakan ingin melamarku. Hari lamaran datang. Tapi suasana rumah seperti diliputi awan hitam. Ibu hanya duduk diam di kamar. Bahkan tak mau keluar untuk menyambut Arman. Malamnya, ibu memelukku erat dan hanya berkata, "Kamu yakin dia orang baik?" Aku marah. Aku pikir ibu tak percaya pilihanku. Padahal, hatinya sedang berperang dengan masa lalu. Pernikahan tetap berlangsung. Tanpa kehadiran ibu, hatiku hancur. Tapi aku menenangkan diri. Kupikir waktu akan memperbaiki semuanya. Di bulan pertama pernikahan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Arman terlalu tertutup. Kadang ia termenung saat melihatku, seolah menyimpan rahasia besar. Suatu hari, saat ia pergi kerja, aku membersihkan kamar dan menemukan kotak kecil di dalam lemari. Di dalamnya, foto seorang wanita muda. Wajahnya tidak asing. Itu wajah ibuku saat muda. Tanganku gemetar. Nafasku sesak. Aku langsung ke rumah ibu. Kutunjukkan foto itu. Ibu menatap lama, lalu menangis. Namanya dulu Budi. Dia pria pertama yang kucintai. Tapi saat tahu aku hamil, dia menghilang. Tak pernah kembali, tak pernah memberi kabar. Dan sekarang, kamu bilang kamu menikah dengan pria itu. Aku terdiam. Dunia seolah runtuh. Malam itu aku menunggu Arman pulang. Dengan wajah pucat dan hati penuh luka, aku berkata, "Kamu kenal wanita di foto ini, kan?" Ia terdiam. Tidak menyangkal. Hanya berkata pelan, "Aku tahu dia ibumu, aku tahu, dan aku menyesal." "Lalu kenapa kamu tetap menikahiku?" "Karena aku mencintaimu. Tapi aku tahu aku salah. Aku hanya bisa menangis. Cinta yang selama ini ku peluk, ternyata berdiri di atas luka ibuku." Aku pergi malam itu. Kembali ke rumah ibu. Arman tak mencariku. Mungkin dia tahu, aku sudah tahu semuanya. Dan cinta tak lagi cukup. Kini aku kembali hidup bersama ibu. Tanpa dendam, tanpa kebencian, kami saling menguatkan. Ibu bilang, "Mungkin kamu harus melalui ini agar tahu bahwa tak semua cinta bisa ditegakkan di atas luka." Aku menangis dalam pelukannya. Dalam hati aku tahu, aku mungkin akan jatuh cinta lagi. Tapi kali ini, dengan mata yang lebih terbuka, dan hati yang lebih dewasa. Sejak malam itu, aku gak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terulang di kepalaku. Namanya Budi. Dulu dia mencintaiku. Tapi saat tahu aku hamil, dia pergi. Dan sekarang, aku menikah dengan lelaki bernama Arman. Tapi siapa dia sebenarnya? Keesokan harinya, aku buka laptop. Mencoba mencari jejak masa lalu suamiku. Aku ketik, Arman Santoso. Lalu, Budi Arman Santoso. Dan disitulah, aku temukan nama lengkapnya di salah satu dokumen perusahaannya. Budi Arman Santoso. Dadaku terasa sesak. Jadi benar, dia dan pria yang meninggalkan ibuku, orang yang sama.
Aku kembali menggeledah kamar. Kali ini, aku tahu apa yang kucari. Di laci tersembunyi, aku temukan kotak kecil berdebu. Di dalamnya, beberapa surat lama. Salah satunya, ditujukan untuk seseorang bernama Dara. Nama ibuku. Dara. Aku takut. Aku pengecut. Aku gak tahu harus gimana dengan kabar kehamilan itu. Tapi satu hal yang kamu harus tahu. Aku mencintaimu. Surat itu ditulis tahun yang sama saat ibuku mengandungku. Tapi surat ini gak pernah dikirim. Tanganku gemetar. Tapi aku tahu aku harus menghadapinya. Aku kirim pesan ke Arman. Kita harus bicara. Kali ini, aku yang nanya. Kamu yang jawab semuanya. Aku gak tahu apakah aku siap dengar jawaban jujurnya. Tapi aku harus tahu. Siapa sebenarnya lelaki yang sudah kuizinkan masuk ke hidupku dan pernah menghancurkan hidup ibuku? Aku menatap layar ponsel. Pesanku sudah dibaca, tapi belum dibalas. Sampai akhirnya, satu balasan masuk. Besok, jam 3 sore, di kafe yang biasa. Kali ini, bukan aku yang jatuh cinta, tapi aku yang ingin tahu, siapa sebenarnya laki-laki ini. Aku datang lebih dulu, duduk di pojok dekat jendela. Saat Arman datang, dia langsung duduk tanpa bicara. Tatapannya kosong, tapi aku gak mau buang waktu. Rani, kenapa kamu gak bilang dari awal? Arman, karena aku takut kamu pergi. Rani, kamu tahu dari awal siapa ibuku, kan? Arman, ya, waktu aku tahu kamu anak Dara, aku ngerasa dihantui masa lalu. Tapi aku juga ngerasa, mungkin ini cara Tuhan ngajak aku menebus dosa. Rani, dengan menikahi anak yang dulu ibunya kamu tinggalin. Arman, aku nggak rencanain itu. Tapi aku bener-bener sayang sama kamu. Lalu, dia keluarkan sesuatu dari tas. Sebuah amplop putih. Aku sempat tes DNA diam-diam. Aku menatapnya tajam. Aku cuma mau yakin, kalau kamu bukan anak kandungku. Tubuhku lemas, napas tercekat, dan hasilnya, kamu bukan. Untuk pertama kalinya, aku bingung harus lega, atau makin sakit. Aku menatapnya lama. Jadi kamu mau nikahin aku untuk menebus kesalahanmu ke ibu? Awalnya iya, tapi lama-lama aku beneran jatuh cinta sama kamu. Cinta kamu lahir dari rasa bersalah. Dan aku gak mau hidup di dalam rasa bersalah yang bukan salahku. Aku berdiri, meninggalkan dia sendiri di kafe itu. Tapi hatiku masih penuh pertanyaan. Bisakah luka yang dalam disembuhkan oleh cinta yang telat datang? Aku pulang malam itu, tanpa menang, tanpa kalah. Tapi satu hal yang pasti, aku belum selesai. Karena ibuku belum tahu semua ini. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Tapi ada juga luka yang terlalu lama dibiarkan menganga. Sampai maaf pun tak cukup. Hari itu, aku bawa Arman untuk bertemu dengan ibuku. Langkah kaki Arman terasa berat saat masuk ke ruang tamu. Ibu duduk di sofa. Saat melihat Arman, ibu langsung menunduk. Wajahnya tegang, tapi bukan takut, melainkan kecewa. Arman, Dara, maaf, aku tahu aku gak layak berdiri di depanmu. Tapi aku datang, karena aku gak mau bawa dosa ini sampai mati. Ibu, kamu datang sekarang, setelah aku kehilangan harga diriku, anakku tumbuh tanpa ayah, dan air mata yang gak pernah kamu lihat. Arman, aku pengecut. Aku tahu itu, tapi aku menyesal. Ibu, penyesalanmu gak akan pernah cukup membayar apa yang sudah kamu ambil dariku. Dan sekarang kamu malah menikahi anakku. Suara ibu pecah. Rani hanya bisa menangis dalam diam. Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara napas berat. Ibu berdiri perlahan. Ia menatap Arman dengan mata berkaca. Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu gak akan menyelinap di balik cinta untuk menebus luka lama.
Karena cinta gak pernah datang dari rasa bersalah. Ibu berjalan masuk ke kamar, menutup pintu, dan malam itu, tubuhnya demam, lemas. Aku harus memanggil ambulans. Ibu terbaring di ruang rawat. Dokter bilang tekanan darahnya drop karena stres berat. Arman datang diam-diam. Duduk di luar ruang tunggu. Tak masuk, tak bicara, hanya menatap dari jauh. Seperti masa lalu yang tidak bisa diperbaiki. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia benar-benar berubah. Tapi kadang, maaf datang terlalu terlambat. Dan cinta tidak bisa memperbaiki semuanya. Malam itu, aku duduk sendiri di lorong rumah sakit. Ibu belum sadarkan diri. Dan Arman hanya diam di pojok ruang tunggu. Seperti bayangan dari masa lalu yang datang tanpa diundang. Saat aku kembali dari kantin, aku lihat Arman sudah pergi. Tapi di atas meja kecil, ada satu amplop coklat tipis. Tanpa nama, tanpa suara, hanya tertulis, "Untuk Dara." Aku bukan laki-laki baik. Dan mungkin, memang tidak akan pernah layak dimaafkan. Aku meninggalkanmu, karena aku pengecut. Karena aku takut. Karena aku bodoh. Dan ketika aku tahu anakmu adalah Rani, hatiku retak. Tuhan benar-benar menamparku. Aku menikahinya bukan karena rencana, tapi karena hatiku benar-benar jatuh. Aku mencintainya, seperti dulu aku mencintaimu. Tapi rasa cinta itu tak bisa menyembuhkan luka yang aku buat. Aku gak akan minta dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Sampai mati. Dan satu lagi. Ini, cincin yang dulu pernah kubeli untukmu. Tapi tak pernah sempat kuberikan. Aku buka lipatan surat itu. Dan di ujungnya, terselip sebuah cincin kecil. Cincin tua, dengan ukiran nama, Dara. Air mataku menetes. Bukan karena iba pada Arman. Tapi karena luka ini. Terlalu dalam. Terlalu lama disimpan. Dan sekarang, meledak lewat surat. Aku duduk di sisi ibu. Tangannya dingin. Selang infus mengalir pelan. Aku pegang tangannya erat. Dan dengan suara pelan, aku bacakan isi surat itu. Kalimat demi kalimat. Sampai di kalimat terakhir. Aku melihat. Sudut mata ibu bergerak. Air matanya turun pelan. Mungkin luka ini tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi mungkin, malam itu, Tuhan izinkan satu pintu kecil untuk terbuka. Pintu maaf, yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu, mata ibu terbuka perlahan. Dia melihatku, dan senyum tipis itu kembali muncul. Senyum yang selama ini berusaha ia jaga, meski hatinya penuh retak. Aku pegang tangannya, peluk dia perlahan, dan di telinganya, aku bisikkan satu kalimat. Dia minta maaf, Bu, dengan caranya. Ibu hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ibu, maaf bukan untuk membebaskan dia, Rani, tapi untuk membebaskan kita. Aku gak mau hidup dengan dendam. Karena dendam, hanya melukai kita yang menyimpannya. Rani, tapi bagaimana dengan aku, Bu? Rumah tanggaku, cinta yang aku percaya. Semua ternyata berdiri di atas luka. Ibu, kalau cinta itu lahir dari luka, maka cinta itu gak akan pernah sehat, Nak. Malamnya, aku panggil Arman ke rumah. Kami duduk berdua di taman depan. Tak ada kemarahan, tak ada tangis, hanya keheningan yang menekan. Rani, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai ibumu. Dan aku gak bisa berpura-pura bahagia saat tahu awal dari cinta kita adalah luka terdalam hidup ibu. Arman, pelan. Aku paham. Kalau dengan melepasku kamu bisa pulih, maka biarkan aku pergi. Bukan karena benci, tapi karena cinta, gak seharusnya lahir dari rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, aku dan ibu duduk di bangku taman, di bawah pohon besar. Senja menyinari wajah kami. Ibu memeluk pundakku, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa ringan. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena aku tidak lagi membawa beban luka yang bukan milikku. Cinta tak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta justru mengajarkan kita bagaimana melepaskan tanpa menyimpan dendam. Bagaimana jika kamu tahu pasanganmu pernah menyakiti orang tua yang sangat kamu cintai? Maukah kamu bertahan atau pergi untuk menyelamatkan dirimu? Cerita ini mungkin hanya fiksi, tapi setiap hati pasti punya serpihan kisahnya sendiri. Kalau kamu pernah jatuh cinta pada orang yang ternyata menyimpan masa lalu kelam, apa kamu bisa tetap bertahan? Tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di kisah berikutnya.